Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam acara praktek keperawatan apa ini? Medical bisa start terakhir ya. Start terakhir, minggu terakhir untuk dinas di ruang hemodialisa. Tahu tentang prinsip kerja hemodialisa, kemudian tahu tentang fungsi ginjal, kemudian penyebab gagal ginjal, kemudian penyebabnya, indikasi tentang cuci darah. Sekarang kalau misalnya mau tanya silakan ya. Saya mau tanya. Saya mau tanya Pak, pada pasien gagal ginjal itu kan dilakukan pencucian darah ya Pak ya. Fungsi dari pasang maksimum itu apa ya Pak? Oke. Jadi fungsi dari dipasangnya semino itu adalah merupakan akses daripada cuci darah. Akses itu adalah pintu keluar atau jalan keluar. Kalau kita misalnya mau ke metro, aksesnya lewat mana? Lewat sebelah utara atau sebelah selatan. Nah itu namanya akses, pintunya lewat mana. Jadi di HD untuk hemodialisa itu ada 3 akses yang dibutuhkan untuk cuci darah. Yang pertama adalah akses permanen dan akses sementara dan permanen. Kalau yang sementara itu ada 2, yaitu CDL dan femoral. Tapi akses yang permanen itu semino. Kalau semino sebenarnya ada 2, yaitu Avegrad sama Avesan. Tapi Avegrad sekarang sudah ditinggalkan, dia mulai pakai Avesan. Kalau Avegrad itu pakai alat di dalamnya. Tapi kalau Avesan itu hanya menyambungkan antara arteri dan vena. Nah sekarang yang banyak dipakai adalah Avesan, yaitu ya semino itu tadi. Jadi yang banyak digunakan semino. Jadi semino itu adalah penggabungan antara arteri sama vena, supaya nanti venanya diambil oleh mesin itu cukup kebutuhan darah. Biasanya cuci darah itu membutuhkan aliran 200 sampai 300 ml per menit. Nah, itu semino. Makanya pasien-pasien pada cuci darah kita dipasang akses permanennya adalah semino. Nah, kalau akses sementara bukan permanen, itu pakai CDL di dada. Bisa di subclavia, bisa di jugularis. Kalau yang di leher ini namanya di jugularis. Kalau yang di dada kiri atau kanan itu namanya subclavia. Itu akses sementara, itu biasanya bertahan 3 bulan. Tapi kalau akses CDL, kateter deblumen namanya, itu juga ada yang kanalin, bisa bertahun-tahun lebih. Itu kalau yang CDL, kateter deblumen. Akses sementara yang satunya adalah di femoral, di paha. Tapi sebenarnya itu tidak begitu dianjurkan. Karena satu, memang resikonya besar, bisa perdarahan. Yang kedua, pasien bisa sakit. Itu dilakukan kalau terpaksa. Ya. Memang kadang-kadang CDL-nya nggak bisa terpaksa. Atau mungkin karena pasien masih baru, kemudian harus segera cuci darah. Jadi ada 3 ya, 2 yang permanen, 1 yang permanen, 2 yang sementara. Tahu kan? Kan di sini ada yang di paha, itu namanya sementara. Ada yang di dada, CDL itu yang permanen dan sini. Tahu ya? Itulah akses untuk cuci darah. Jalan aliran darah untuk ke mesin cuci darah ada 3 itu tadi. Oke, paham ya? Apalagi yang ditanyakan? Boleh. Kalau dalam pemasangan CDL sendiri itu ada resiko infeksi nggak sih Pak? Ya.
pemasangan CDL ada risiko infeksi atau tidak? Sebenarnya semua alat yang ditanam ke tubuh kita, ke tubuh manusia, ada risiko infeksi. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, kita harus memiliki cara atau SPO standar supaya tidak terjadi adanya alergi tersebut, adanya infeksi, ya. Misalnya dengan penggantian balutan yang steril, kemudian waktu melakukan tindakan juga harus yang steril. Itu mengurangi infeksi. Tapi semua CDL pun sering terjadi infeksi. Kalau kita caranya yang kurang tepat. Oke. Kan misalkan tangan kiri itu dipasang simino ya Pak. Nah, kenapa tidak boleh dilakukan pengukuran tekanan darah pada orang tersebut? Oh iya. Untuk pemasangan semino itu kenapa tidak boleh dilakukan pengukuran tekanan darah? Karena itu merupakan sambungan dari arteri dan vena. Kalau itu dilakukan pengukuran tekanan darah, maka di arteri dan venanya akan terbendung secara kuat. Kalau itu terjadi, kemudian aliran darahnya akan terlalu tinggi di sini, bisa menyebabkan kerusakan di seminonya. Seminonya juga kalau baru bisa pecah, kalau lama mungkin bisa juga terganggu atau rusak. Namanya sambungan operasi penyambungan pembuluh darah. Tapi tidak sebagus kalau yang memang asli nggak disambung ya. Itu adalah salah satu kontraindikasi semino nggak boleh ditensi. Ya, apalagi yang baru itu nggak boleh sama sekali. Yang lama aja nggak boleh, apalagi yang baru. Nggak boleh. Kalau yang baru bikin nggak boleh ketekuk, nggak boleh ketindih, nggak boleh ditensi. Itu kalau yang baru. Kalau yang udah lama nggak boleh, walaupun udah lama nggak boleh ditensi karena ini akan mengganggu semino tersebut karena bikinnya juga susah. Ya, ada yang lagi? Boleh. Pak, kalau semino yang dipasang itu boleh langsung dipakai nggak? Semino yang dipasang boleh dipakai kok enggak? Bisa langsung dipakai? Oh, bisa langsung dipakai atau enggak? Jadi semino itu ada masa maturnya, masa penggunaannya. Kalau dokter bedah vaskuler biasanya 6 sampai 8 minggu baru bisa dipakai. Jadi kalau baru nanti khawatirnya seminonya jebol, rusak, pembuluh darahnya juga belum matur. Jadi untuk penggunaannya adalah 6 sampai 8 minggu baru bisa digunakan. Kemudian kalau bisa digunakan nanti akses sementara CDL itu baru bisa dilepas. Ya, itu. Nah, ada lagi ya? Mau nanya nggak? Cukup. Indikasi cuci darah itu kita menghafalnya AIUEOS. A adalah apabila pasien itu terjadi asidosis. Asidosis apa? Asidosis itu adalah terjadi pH-nya turun dari 7,34. Kemudian pasiennya akan sesak nafas. Nah, itu pasien itu akan dicuci. Saya pasien sepsis di ruangan, kemudian terjadi asidosis, pH-nya misalnya taruhlah 5 beberapa. Kemungkinan dokter spesialisnya akan mengajukan untuk cuci darah. Bisa itu asidosis, indikasi asidosis. Yang kedua adalah AI, apa ini? Elektrolit, intoksikasi, misalnya dia uremia. Intoksikasi kan nggak bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Akhirnya dia uremia, azotemia, uriumnya di atas 100, kreatinnya di atas 10. Nah itu dokter nanti juga akan melakukan cuci darah. Itu namanya azotemia. Itu indikasi kedua, azotemia kelebihan
sisa metabolisme dalam tubuh, racun dalam tubuh, urium, kreatinin. Yang nomor 3 adalah kalau hipervolemia. Jadi kelebihan air yang ada di dalam darah, pasalnya puking, bengkak, puking paru, kemudian sesak nafas. Nah dokternya akan untuk merasakan biasanya cuci darah. Ya, hipervolemia. Yang kemudian kelebihan elektrolit, misalnya kalium lebih dari 6, misalnya 7 atau 8. Efeknya apa? Efeknya pasien sesak nafas karena takikardi, detak jantungnya cepat sekali, lebih dari biasanya lebih dari 100. Kalau dihitung kaliumnya itu lebih dari 6, 7, 8. Itu pasien sesak nafas, nah itu cuci darah juga. Sepsis juga bisa diindikasi untuk cuci darah. Bila terjadi, misalnya kalau sepsis asidosis, kemudian hiperkalemia, bisa terjadi hiperkalemia, asidosis, macam-macam itu bisa dicuci darah. Kadang-kadang urinnya juga kandungan. Itu banyak tuh, hati itu. SS-nya sepsis, hanya asam basah, I-nya intoksikasi, lithium sama itu tadi, inhibitor, U-nya uremia, E-nya elektrolit, udah indikasi tentang cuci darah. Ya. Jadi semua pasien yang terganggu asam basahnya, elektrolitnya, kemudian uremia, kemudian keracunan ya tertentu, dan sepsis yang terjadi asidosis dan hiperkalemia juga bisa dibuktikan. Itu tergantung nanti dokter spesialis penyakit dalam. Kita sebagai perawat hanya sekedar tahu bahwa itu adalah indikasi-indikasi tentang cuci darah. Yang menentukan cuci darah nanti adalah dokter spesialisnya. Tapi kita sebagai perawat juga harus tahu, ya. Jadi kita harus punya ilmu yang lebih. Oke, ada yang lain? Cukup? Mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat bagi kita semua dan bagi adik-adik semua. Apabila salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.